Pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia telah selesai digelar. Meski proses rekapitulasi suara dijadwalkan baru selesai pada 16 Desember mendatang, hasil hitung cepat telah menunjukkan siapa pemenang pilkada. Banyak yang sesuai prediksi, tetapi ada juga yang anomali. Ada pula yang sudah klaim menang satu putaran meski hasil hitung cepatnya ada di perbatasan. Apakah masih mungkin ada kejutan di ujung pengumuman resmi KPU? Inilah kontroversi spesial Indonesia Memilih, mereka yang terpilih, bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, seperti biasa kami menghadirkan narasumber-narasumber pilihan untuk berdiskusi bersama saya di sini. Saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Kemudian juga ada juru bicara dari Partai Gerindra Asrio Feligen. Juru bicara Pilkada dari PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa, dan juga ada founder kedai kopi Hendry Satrio. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa di sini. Salah satu pilar untuk menjaga demokrasi kita bersama ada dari UHAMKA, Universitas Bayangkara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Universitas Mercu Buana. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Pemirsa, salah satu kejutan atau bisa dibilang kejutan paling besar di Pilkada Serentak 2024 kali ini adalah kemenangan dari calon gubernur Provinsi Banten Andra Soni. Langsung saja kami undang Andra Soni untuk bergabung bersama kami di kontroversi spesial Indonesia Memilih. Pak Andra Soni, apa kabar? Silakan. Pak Andra Soni adalah calon gubernur Provinsi Banten. Saat ini menang versi hitung cepat ya Pak. Pastinya kita masih menantikan bagaimana nanti hasil penghitungan akhir dari KPU. Tapi pasti banyak sekali yang bertanya kepada Pak Andra Soni. Apa rahasianya bisa unggul daripada Bu Airin di Banten? Saya nggak ada kiat khusus, tapi yang pasti saya menjalankan tugas ini, kepercayaan dari koalisi Banten Maju sebaik-baiknya. Jadi 2 bulan pelaksanaan kampanye itu saya betul-betul memanfaatkan media, termasuk saya memanfaatkan APK saya semaksimal mungkin. Karena saya menyadari bahwa kalau bicara tentang popularitas, saya belum terkenal, walaupun saya sudah pernah menjadi ketua DPRD selama 5 tahun. Tapi melihat permasalahan Provinsi Banten, karena saya ketua DPRD di Provinsi Banten, tentu saya bisa mendefinisikan kebutuhan masyarakat. Sehingga tagline kampanye saya, visi saya, selalu saya narasikan dan kami bisa masuk ke segala golongan. Nelayan masuk, petani masuk, dan ke masyarakat yang di perkotaan juga kami masuk dengan itu. 2 bulan masa kampanye itu waktu yang singkat ya Pak? Betul. Dan kita masih melihat di bulan Agustus, September itu kalau dari survei elektabilitas, Pak Andra Soni itu jauh sekali surveinya kalau dibandingkan Bu Airin. Jadi Bapak terkejut sendiri nggak ketika melihat hasil hitung cepatnya? Jadi survei di bulan Agustus, survei di bulan September itu kan trennya saya naik. Ya, dan kemudian kandidat lawan saya kan trennya turun. Dan ini terus kita genjot terus ya, dan kemudian ini kan nggak melibatkan saya personal dan tidak melibatkan hanya saya pribadi, tapi ada di sini partai politik, kemudian ada juga relawan yang terus tumbuh, dan saya menyebut ini adalah perjuangan kolektif ya, perjuangan kolektif. Dan kemudian dalam pemilu itu sebagai kader partai politik kan saya melihat selama masih ada harapan itu peluang untuk menang. Selama rakyat punya harapan, nah saya mencoba mengambil harapan masyarakat tersebut berdasarkan pengalaman hidup saya. Ya gimana susahnya sekolah, gimana susahnya nyari pekerjaan, dan itu realita yang ada di Banten. Nah saya meyakini bahwa saat orang di TPS itu pasti secara personal dia nggak kenal dengan calonnya. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, saya pengen sekolah gratis aja deh. Keyakinan saya seperti itu. Yang diingat adalah program kerja yang ditawarkan ketika masa kampanye, begitu ya? Betul. Oke, realitanya kalau kita lihat dalam hitung cepat, kami akan tampilkan bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Banten ya.
dari sejumlah lembaga survei. Boleh ditampilkan teman-teman. Angkanya terutama gapnya antara pasangan Airin Ade dengan pasangan Andra Dimyati dari 3 lembaga survei yang kami tampilkan di sini. Carta Politika kita lihat Airin Ade 42,48, Andra Dimyati 57,52. Begitu juga dengan Voxpol dan Kedai Kopi, jadi range-nya itu di 42 sampai 43% untuk pasangan Airin Ade, kemudian Andra Dimyati 56 sampai 57%. Pak, ini gapnya luar biasa. Dari Pak Andra Soni yang mengakui sendiri kalau dari segi tingkat popularitas start awalnya itu beda dengan Bu Airin. Betul. Ya kan? Kalau Bu Airin kita melihat di awal survei itu pernah tembus sampai 70%. Jadi ketika ada hasil seperti ini banyak sekali yang terkejut dan pengen tahu Pak rahasia sukses 2 bulan bisa mengejar sampai begini, angkanya tuh gimana Pak? Jadi kalau kita melihat pemilu tahun 2024 kan kita nggak boleh juga lupa kepada pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Pak Ganjar waktu di Jawa Tengah mulainya mungkin masih 1 digit, ya kan? Kemudian berhasil mengalahkan Pak Bibit Waluyo. Pak Jokowi waktu di Jakarta juga mengalahkan incumbent yang luar biasa terkenal. Artinya sesuatu mungkin ya yang menjadi kekagetan orang gitu kan. Kok bisa gitu Andra Soni mengalahkan yang terpatri di masyarakat itu nggak bisa dikalahkan gitu. Nah bagi saya tentu saya mensyukuri hasil ini dan saya pikir teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa kan bisa menjadikan ini sebagai bagian dari penelitian mereka. Bahwa masyarakat dalam setiap pemilu ini kan selalu muncul. Bagaimana dulu sebelum kita kenal lembaga survei, kita nggak kenal lembaga survei dulu di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kemudian di tahun 2004 lembaga survei menjadi bagian penting dalam membangun opini. Dan kemudian perkembangan berikutnya bagaimana pencitraan seorang calon juga mempengaruhi. Nah, saya mengkombinasikan. Saya betul-betul melihat survei itu, saya lihat. Saya sampai detailnya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang paling dikeluhkan oleh masyarakat. Terus bahasa seperti apa harus menyampaikan ke masyarakat. Karena ya saya alamiah, karena saya masyarakat yang berasal dari kalangan bawah. Tentu saya nggak ada gap, nggak ada jarak untuk duduk di lantai, untuk ngobrol, bercengkrama, makan di warteg dan sebagainya. Tapi itu kan nggak akan bisa disampaikan kepada masyarakat kalau saya nggak ada bantuan media. Jadi saya punya bantuan dari media, memberitakan, dan kemudian saya kalau nggak diwawancara itu merasa kurang banget gitu. Saya pengen diwawancara. Jadi saya saya tidak pernah menghindari wartawan, malah saya menyampari wartawan. Itu pertama. Kedua, medsos. Menurut saya medsos ini luar biasa. Artinya saat kita mengamplifikasi sesuatu yang positif dan kemudian sampai di masyarakat, karena masyarakat kan sekarang scroll terus HP-nya. Dia scroll terus dan saat dia melihat sebentar, besoknya setiap apapun yang saya tampilkan, apapun yang diproduksi oleh tim itu selalu muncul. Jadi kombinasi dari berbagai cara itu Pak ya? Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi adakah terobosan mungkin di ujung-ujung Bapak melihat ada strategi yang harus kita terapkan ini, dan ini strategi jitu kan sudah lewat Pak ya, jadi bolehlah kita berbagi strategi ya Pak. Adakah terobosan yang diterapkan di akhir, di ujung-ujung Pak, sehingga akhirnya bisa menyalip? Konsolidasi ya, selama ini kan orang menganggap koalisi besar itu kan malah beban. Nah saya alhamdulillahnya beberapa waktu sebelum mendekati hari H, justru konsolidasinya dengan partai pengusung ini luar biasa. Artinya saya kan 72 orang dari 100 anggota DPRD Provinsi Banten itu kan bagian dari koalisi. Dan kemudian mereka punya basis suara. Dan kemudian kita juga kan lihat partisipasi hari ini. Saya sudah memprediksi partisipasinya akan rendah. Dan kemudian ada lagi satu hal yang menurut saya penting untuk pengamat ya, mungkin yang bisa menerjemahkan. Sistem paket dengan tingkat 2. Artinya kalau dulu kan pemilihan gubernur aja. Kalau sekarang walaupun mungkin saya tidak populer, tapi partner saya di tingkat 2 ini justru populer. Dan kemudian beruntungnya saya, sebagian besar itu nomornya sama. Ya, nomornya sama dan pemilih itu kan mengingat gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya. Faktor saya adalah kader Partai Gerindra dan Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan saya harus jujur mengakui bahwa itu besar faktor itu. Ya. Karena apa? Support dari dan gerakan dari mesin partai ini benar-benar bergerak untuk Anda?
gini, kita ini kan belum lama ya melaksanakan pilpres. Euforianya itu masih ada, euforia masih ada, dan saya beruntung juga nomor saya sama dengan nomor yang didapat oleh Pak Prabowo waktu beliau mencalonkan diri sebagai presiden. Dan kemudian ya sebagai ketua umum, kan saya mencalonkan diri ini kan tanda tangan beliau. Ya, baik. Itu saya merasakan itu efeknya luar biasa. Baik, saya juga ingin mendengarkan di sini, Mas Adi, kalau menurut Mas Adi, faktor kemenangan versi quick count ya dari pasangan Andra Dimyati ini apa? Boleh dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Kami masih bersama dengan calon gubernur Provinsi Banten, Bapak Andra Soni, yang sejauh ini unggul dalam perolehan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei di Provinsi Banten. Tadi saya sebelum jeda bertanya kepada Mas Adi Pray, apa sebetulnya faktor keunggulan dari pasangan Andra Soni Dimyati? Karena Mas Adi dan rekan-rekan yang lain, kalau kita lihat berdasarkan survei elektabilitas, ini yang sudah saya sempat singgung di segmen pertama tadi, boleh dikeluarkan teman-teman, bagaimana dari sebelum masa kampanye hingga masa kampanye, setidaknya yang kami tahu sampai bulan September, ada lembaga survei yang mengeluarkan survei elektabilitas. Meski ada tren kenaikan dari pasangan Andra Soni Dimyati, tapi pasangan Airin Ade masih mendominasi dengan angka ataupun gap yang cukup lebar kalau dibandingkan dengan pasangan Andra Soni. Bahkan kalau di bulan September ini dari kata data Telko Survei jauh sekali gapnya. Tapi yang tidak tahu juga banyak ya. Nah, ketika hasil hitung cepat keluar dan menyatakan bahwa pasangan Andra Soni Dimyati memimpin hasil hitung cepat untuk pilkada di Banten, apa faktor keunggulannya, Mas Adi? Saya kira ada 3 hal, Sylvia. Pertama, tentu dari sosok figur Andra Soni dan Dimyati, yang saya kira memang sejak awal kehadirannya ini dianggap penantang yang relatif cukup serius untuk mengalahkan Airin Rahmidiani yang dinilai mewakili kelompok politik Trah Dinasti politik dinastinya Bu Atu di Banten. Jadi ada semacam oase, harapan besar betapa kekuatan politik dinasti di Banten itu satu-satunya cara mengalahkannya adalah kader Partai Gerindra yang saat ini kemudian diusung sebagai penantang. Jadi dari situlah kemudian kerja-kerja politiknya itu mulai terbaca, yang mengakibatkan faktor yang kedua. Harus diakui, dan kebetulan kita tinggal di Banten, bagaimana begitu banyak amplifikasi alat-alat ragam politik, kemudian begitu banyak atribut-atribut kampanye, kemudian ada medsos dan media yang disampaikan oleh Pak Andra Soni, itu cukup masif dalam kurun waktu 2 bulan. Setahu saya memang preferensi politik orang di Banten itu memang sering menentukan pilihan politiknya di detik-detik akhir. Kalaupun toh ada survei-survei yang menunjukkan begitu jomplang angka elektabilitas, saya melihatnya itu sebagai bagian dari bias dari popularitas. Karena Pak Andra Soni belum di launching sama Pak Dimyati, wajar kalau kemudian saat itu pilihan ke politiknya kepada Bu Airin, yang saya hitung rata-rata secara umum, kampanye politiknya dimulai sejak mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan, kurang lebih 1,5 tahun. Tapi ketika 2 bulan amplifikasi kampanye darat dan udara dilakukan, Andra Soni mulai dikenal, Dimyati juga mulai dikenal. Secara perlahan itulah yang kemudian publik di Banten mengalihkan perhatian politiknya kepada Andra Soni dan Dimyati sebagai sosok yang dipilih. Tapi yang paling penting yang ketiga adalah faktor endorsement dari Prabowo Subianto. Jadi Prabowo bagi saya bukan hanya sebagai ketua umum Partai Gerindra, tapi di belakangnya secara tidak tertulis misalnya, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap statement politiknya itu adalah fatwa politik kepada partai-partai pendukungnya. Ketika Prabowo mengatakan Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra, warga Banten diminta untuk mendukung beliau, tak ada cerita pilihan yang lain. Warga Banten menyatakan bahwa Andra Soni adalah orangnya Prabowo Subianto. Jadi faktor itu yang kemudian secara struktur politik berubah secara total. Kalau kita melihat secara umum, struktur kekuasaan politik di Banten kenapa kuat? Memang lebih kepada politik dinasti Bu Atu. Airin ada di situ, tapi kekuasaan bandol itu berubah, tak lagi berkuasa. Yang saat ini berkuasa dan menang itu adalah
Gerindra, Prabowo Subianto, ketika memberikan dukungan politik, disitulah kemudian secara drastis saya melihat komposisi dan konstelasi politik di Banten berubah secara total. Jadi angka-angka quick count itu sebenarnya mengkonfirmasi betapa orang Banten kalau disentuh hati dan pikirannya, kenal dengan sosoknya, ternyata agak gampang juga iman politiknya untuk berubah dalam seketika. Iman politik lagi. Oke, di sebelah Mas Adi sudah ada Bang Ahmad Doli. Bu Airin kita tahu kader terbaik, sering dibilang kader terbaik dari Partai Golkar yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan kali ini. Tapi Bang Doli melihat hasil hitung cepat, banyak orang yang mengatakan ini anomali. Apa sebetulnya hasil analisa atau evaluasi dari internal Golkar, apa yang terjadi di Banten? Sehingga akhirnya pasangan Airin Ade kalah dibandingkan dengan pasangan Andra Soni Dimyati versi hitung cepat. Ya, kita menilai bahwa pilkada ini kan kompetisi ya, game, political game, yang juga pasti harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan setiap kita yang berkompetisi harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, mengatur strategi, mengoperasikan kerja-kerja politik gitu. Dan kami sudah lakukan itu semua dengan keyakinan yang tinggi karena memang pertama Ibu Airin ini orang yang cukup dikenal ya di Banten dan juga punya track record yang bagus sebagai kepala daerah waktu di Tangerang Selatan, dan kita melihat bahwa figur Ibu Airin bukan hanya sekedar dari kalau tadi disinggung soal adanya politik dinasti ya, tapi kita menilai Ibu Airin ini sudah keluar beyond dari itu karena memang selama ini dia sebagai tokoh apalagi perempuan yang bisa melakukan kerja politik komunikasi membangun dengan masyarakat. Jadi setahu kami apalagi 2 bulan terakhir ini mungkin satu hari bisa puluhan titik dia hadir gitu, datang berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Tapi kan at the end yang namanya sekali lagi kompetisi game itu ada yang menang ada yang kalah, dan apalagi kalau pilkada yang menentukan akhirnya ada rakyat. Rakyat sudah memilih Pak Andra Soni dan Pak Dimyati, ya kita harus hormati. Gitu. Bahwa kemudian nanti, ya saya kalau evaluasinya nggak mungkin ya. Karena kan buat kami di partai politik, ini kan berkesinambungan. Bicara pilkada sekarang, ini pasti ada kaitannya dengan Pileg dan Pilpres kemarin. Ada kaitannya dengan pilkada 2020 dan seterusnya. Dan sekarang juga nanti akan bicara tentang persiapan di 2029. Di soal evaluasi, kemudian apa kemarin titik lemahnya segala macam itu evaluasi internal kami. Oke, biasanya Bang Doli kalau ada yang kalah dalam tanda kutip ya meskipun versi hitung cepat itu dan padahal selama ini track recordnya itu memimpin, biasanya akan paling tidak bersuara atau menyuarakan apakah mungkin ada dugaan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat hari H maupun sebelum hari H. Tapi ini kan kita sama sekali belum mendengar ada statement apapun dari Bu Airin maupun Pak Ade Sumardi. Apakah bentuk diamnya ini adalah sebuah strategi atau sebuah bentuk penerimaan atau bagaimana Bang Doli? Kami seluruh Indonesia sekarang sedang mengumpulkan ya, kan memang waktunya masih cukup ya. Penetapan akhir itu masih pertengahan Desember. Kemudian kalau mau mengajukan gugatan masih ada beberapa hari ya. Jadi bukan hanya soal Banten, tapi kita sekarang sudah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan seluruh DPD daerah provinsi maupun kabupaten kota, mana yang dimungkinkan kalau memang kita posisinya kalah ya, apa evaluasinya dan kemudian apa yang ditemukan di lapangan. Nah, kita belum bisa merilis karena memang sekarang lagi mengumpulkan data bahwa ada indikasi-indikasi yang kita anggap janggal, itu sedang kami kumpulkan. Nanti apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dibuktikan atau tidak, kita tunggu waktu nanti akan ini. Jadi ada. Jadi saya dapat masukan dari tim dari DPD Partai Golkar Banten, bukan hanya Banten tapi seluruh Indonesia yang sekarang kita sedang analisis. Oke. Pak Andra Soni, apakah ada komunikasi dengan Bu Airin setelah keluarnya hasil hitung cepat? Belum. Ya nantilah. Nanti menunggu apa Pak? Loh ini kan masih quick count. Kita kan menghormati yang namanya proses pilkada itu dari penyelenggara. Nah ini kan masih dalam proses penghitungan dari TPS, kemudian berangkat nanti ke kecamatan,
dari kecamatan nanti ada rekapitulasi, kemudian akan ada yang namanya berita acara yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan penyelenggara termasuk Bawaslu, dan kemudian nanti kan ada tingkat kabupaten kota, selanjutnya nanti akan ada tingkat provinsi, pleno. Baik. Nah, kita akan menunggu itu. Kalau dengan gap selisih suara sejauh itu, Pak Andrasoni, apakah masih ada pikiran di tim dari Pak Andrasoni Dimyati untuk kita tetap harus mengawal suara kita dengan baik, semua saksi tetap dikerahkan, kewaspadaan tetap tinggi, atau ya sudah bisa lebih santai Pak sekarang? Enggak juga, karena kita ini kan berangkat dari partai politik. Partai politik itu kan memang selalu memproses setiap event itu bagian dari proses pengkaderan dan kemudian juga konsolidasi. Jadi konsolidasi itu bukan hanya menjelang pemilu, setelah pemilu justru kita harus melakukan konsolidasi. Salah satunya adalah melakukan pengawalan. Nah, pengawalan ini bukan diterjemahkan melakukan pergerakan massa dan bukan. Kita kan punya saksi. Saksi kita mulai dari TPS, dari kelurahan kita punya koordinator saksi. Lanjut kita juga punya saksi di kecamatan. Dari kecamatan kita punya saksi juga di tingkat kabupaten kota. Dan inilah bentuk konsolidasi. Dan semua kawan-kawan partai koalisi juga ikut terlibat di sana. Jadi ya, kami punya keyakinan, dan kemudian tentu ini kan juga bagian dari evaluasi kita ke depan. Ya, kita menjadi bagian apa yang kita evaluasi, apa yang akan kita kerjakan ke depan. Salah satunya adalah kita mengevaluasi kaitan dengan cara kita berkampanye, kemudian banyak hal lah yang kita evaluasi. Karena kebetulan kan saya ketua partai. Ya. Saya ketua partai di tingkat provinsi. Artinya kami punya 1.552 anak ranting, dan kita punya 17.000 lebih saksi. Baik. Dan kemudian saksi kita double-double dengan saksi tingkat 2. Jadi yang perlu sama-sama mungkin ya saya punya bayangan, kita akan mengevaluasi juga sistem pemilu yang bersamaan ini bagaimana, karena kan nggak semuanya linear juga partai pengusungnya. Ya. Nah, terkait dengan partai pengusung ya Pak, meskipun untuk di Banten Gerindra dengan Golkar itu berhadap-hadapan, tapi kita tahu kalau di tingkat nasional Kim Plus, Gerindra Golkar sama-sama ada di Kim Plus. Memang anomali yang terjadi di Banten ketika Golkar justru berkoalisinya dengan PDI Perjuangan. Karena Bu Airin memang adalah kader dari Golkar dan sama-sama tergabung dalam Kim Plus di tingkat nasional. Jadi apakah tetap akan dirangkul, apakah tetap akan memberikan porsi khusus untuk Bu Airin nanti, entah apa perannya untuk di Provinsi Banten? Ya, kan harus kita akui, saya dengan Bu Airin ini kan adalah warga Banten yang berkarir di politik, mengabdikan diri untuk Provinsi Banten. Kami maju sebagai sama-sama kandidat di pilkada ini kan bukan artinya bukan pertarungan personal. Ini adalah bukan pertarungan personal, ini adalah cara kami untuk mengabdi. Dan kemudian kesempatannya diberikan kepada rakyat pada tanggal 27 November. Nah, sebelum tanggal 27 November ada waktu 2 bulan diberikan kepada kandidat untuk menyampaikan gagasannya, kemudian untuk bisa merangkul masyarakat menggunakan media, menggunakan medsos yang diperbolehkan tentunya, alat peraga dan sebagainya. Dan tadi saya sampaikan, ini kan pengalaman pertama bagi semua calon, dilaksanakannya bersamaan dengan tingkat 2. Nah, kemudian di tingkat 2 sendiri kan ada yang gubernurnya ke saya, tapi tingkat 2-nya ke kandidat lain yang bukan mitra saya. Saya sih merasa bahwa ini pengalaman pertama bagi semua kandidat, bagi semua partai, bahwa pemilu dilaksanakan bersamaan, karena kan tokoh di tingkat provinsi, tokoh di tingkat kabupaten kota itu berbeda-beda. Oke, baik. Tapi yang jelas salah satu faktor yang tadi diakui oleh Pak Andrasoni dan juga analisa dari Mas Adi Praitno adalah faktor endorsement dari Pak Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi kita juga tahu bersama kalau Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang pada saat Pilpres sangat memimpin, dan ada faktor-faktor masih ingat orang tentang Pilpres. Makanya mungkin Pak Andrasoni juga merasa agak kecipratan juga dari hasil Pilpres. Mas Astrio, apakah memang untuk pilkada serentak ini Pak Prabowo memilih-milih memang provinsi mana yang mendapatkan, kader mana yang mendapatkan endorsement khusus dari Pak Prabowo? Karena salah satu yang kita ketahui Banten iya, Jawa Barat iya, ada spesifik sepertinya provinsi-provinsi yang diberikan sentuhan khusus oleh Pak Prabowo. Apakah memang benar ada pemilihan-pemilihan seperti itu atau bagaimana? Kita akan jawab nanti ya Mas Astrio. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.
menyambung lagi pemirsa soal endorsement dari Pak Prabowo Subianto untuk sejumlah kandidat dari Partai Gerindra yang bertarung di Pilkada serentak. Apakah memang dipilah-pilih Mas Astrio? Karena kan tidak semuanya betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Pak Prabowo ataupun Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko. Ya, Mbak Zilvia, pertama yang harus kita ketahui Pak Prabowo itu mengemban dua peran. Yang pertama, beliau itu adalah ketua umum dari partai yang sangat besar, yaitu Partai Gerindra. Di sisi lain, beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia. Dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum partai, tentu saja beliaulah yang menandatangani semua rekomendasi dari calon-calon kepala daerah, baik yang berkontestasi di tingkat provinsi maupun yang berkontestasi di tingkat kabupaten dan kota. Dalam hal itu, beliau tentu memberikan dukungan politiknya dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tetapi di lain sisi, Mbak Zilvia, yang perlu kita catat, beliau juga mengemban peran sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan berkali-kali beliau sudah mengingatkan, baik melalui fraksi Gerindra, fraksi Gerindra di DPR RI, melalui Komisi 2, Komisi 1, dan Komisi 3, untuk agar pemerintah selalu menjunjung tinggi netralitas. TNI, Polri harus selalu menjunjung tinggi netralitas, ASN pun juga demikian. Tugas daripada pemerintah adalah mengawal agar pemilu pilkada serentak yang menjadi sejarah pertama di Republik ini dapat berjalan dengan lancar, dengan adil, dan dengan tentram. Dan itulah yang sudah terjadi. Kalau memang ada anggapan bahwa ada beberapa daerah, katakanlah, yang dianggap mendapatkan sentuhan tertentu seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Zilvia, saya rasa itu merupakan bukti dari dua hal yang dialami oleh masyarakat. Yang pertama adalah hari ini telah ada apa yang kita sebut sebagai kedewasaan politik dari masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah adanya harapan atau kerinduan dari masyarakat Indonesia. Kedewasaan politik artinya kita melihat banyak sekali wajah-wajah baru yang secara mengejutkan menang di hasil sementara quick count. Ini menunjukkan masyarakat ini benar-benar memilih dengan melihat program-program kerja apa saja yang menjadi andalan daripada setiap paslon baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu yang kedua, Mbak Zilvia, kalau kita berbicara harapan dan kerinduan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pilpres yang baru berjalan kurang lebih 9 bulan yang lalu masih seperti tadi Pak Andra sampaikan menyisakan euforia. Euforia ini menimbulkan sebuah harapan di mana masyarakat Indonesia ingin melihat program-program dari Presiden Prabowo itu dapat berjalan hingga ke tingkat daerah. Maka menjadi lumrah ketika masyarakat Indonesia, ketika mereka memilih calon-calon yang akan memimpin mereka di daerah masing-masing, mereka pasti ingin memilih calon-calon kepala daerah yang juga dapat menyukseskan program-program dari Presiden Prabowo. Baik, oke. Mas Seno, efek Pilpres ternyata masih berujung, masih terasa sampai ke pilkada serentak. Dan itu artinya sebetulnya tidak terlalu menguntungkan buat kader-kader yang diusung PDI Perjuangan kah? Ya, bukan hanya untuk PDI Perjuangan sebetulnya, tetapi kita sadar bahwa di dalam pemilu itu kan kita harus stick pada rule of the game. Bagaimana game itu bisa dimainkan dengan fair, memberikan kesempatan yang adil untuk semua tanpa terkecuali. Tapi kan faktanya kita melihat bahwa memang pilkada tahun ini momentumnya sangat dekat tarikan nafasnya dengan Pilpres. Sekedar sebentar saja setelah Presiden memberikan pidato bahwa beliau akan menjadi presiden untuk semua, tidak hanya untuk mereka yang memilih Pak Prabowo, tapi juga untuk semuanya yang tidak memilih. Sebentar setelah itu lalu sudah ada pilkada, yang mana beliau kemudian harus berperan juga, tidak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai ketua umum partai, yang mana kemudian beliau mengambil hak politiknya untuk memberikan endorsement kepada berbagai calon. Yang artinya ini semacam political awkwardness terjadi. Ini gimana lalu? Apakah instruksi itu hanya akan dilakukan oleh kemudian katakan kader, simpatisan, dan pemilih Gerindra? Atau juga dalam hal ini misalnya adalah bagian dari anak buah beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintah? Publik akan membaca ini sebagai suatu awkwardness yang saya bilang tadi. Maka dari itu banyak publik bertanya-tanya, apakah ini sebenarnya Pak Prabowo dengan kehendak sendiri, atau ada orang lain sih, kekuatan lain sih yang minta Pak Prabowo melakukan itu. Karena memang awkwardness itu terjadi gitu di masa yang begitu singkat. Maka saya rasa sebenarnya ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan saja, tapi pada siapapun yang sekiranya mengalami posisi politik yang berbeda dengan Pak Prabowo atau presiden atau siapapun itu, tentu saja ini akan ada perdebatan di sini dan publik saya rasa mulai semakin matang diskursusnya tentang hal ini. Apapun saya rasa pemilu itu adalah harusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat. Kita ingin melihat bahwa bagaimanapun siapapun itu yang menang, waktunya anak-anak muda, rakyat untuk bersuara dengan jernih.
Tetapi kan kita lihat bahwa pemilu saat ini tidak lepas dari peristiwa beberapa bulan terakhir yang menunjukkan suatu akumulasi publik yang kritis. Ini terhadap munculnya peringatan darurat. Pada saat pilkada dulu seakan-akan akan disetting untuk kemudian memenangkan calon-calon tertentu, yang mana ini adalah bagian dari kekuatan kuat kekuasaan. Nah, buat kami, maka saat membaca hasil quick count, ini menjadi memunculkan kembali memori publik tentang apa yang terjadi beberapa bulan belakangan. Bukan suatu yang mengejutkan, tetapi tentu kami akan tetap mengambil langkah-langkah yang mengkritisi jalannya pemilu kemarin. Itu Mbak Sylvia. Ada analisa politiknya, tapi kalau secara survei atau secara metode ilmiahnya, pasti bisa kita lihat apa saja faktor-faktor kemenangan-kemenangan yang ada di daerah-daerah. Dan LSI kami tahu melakukannya, LSI juga melakukan exit poll di beberapa TPS begitu ya. Mas Jayadi, kalau untuk mengukur faktor ilmiah yang bisa dijelaskan melalui apakah itu exit poll atau hitung cepat, apa faktor atau pemilih mana sebetulnya yang akhirnya menjatuhkan, kategori yang mana yang akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Andra Soni Dimyati? Kebetulan LSI tidak quick count ya di Banten. Tapi kita ada survei menjelang masa pendaftaran ketika nama Pak Andra Soni sudah muncul sebagai pasangan. Dan tadi ditampilkan oleh Zylvia ya, data kita itu. Pasti ada, menurut saya, faktor apa yang memenangkan Pak Andra Soni? Jawaban sederhananya pasti ada sesuatu yang luar biasa. Entah itu strategi, entah itu terobosan, apa. Cuma dari diskusi tadi, saya belum ketemu yang faktor luar biasa itu. Belum, dari diskusi tadi. Yang disampaikan oleh Pak Andra Soni itu standar. Sosialisasi, APK, penggunaan media, ya, ketokohan, itu standar semua. Belum luar biasa yang disampaikan tadi. Oke, mungkin yang luar biasa adalah endorsement Pak Prabowo. Ada dua problem di situ. Kalau endorsement Pak Prabowo yang sudah bekerja, karena itu faktor terkait euforia presiden, harusnya itu sudah tercermin di survei di bulan-bulan Agustus. Kan pilpresnya bulan Februari. Harusnya endorsement itu sudah terlihat. Karena Pak Andra Soni sudah muncul sebagai kader Gerindra. Tapi itu belum terlihat. Yang kedua, endorsement itu endorsement khusus. Kalau Anda kan pengen tahu endorsement khusus, itu kan dibantah oleh Pak Astrio. Endorsement itu tidak khusus. Endorsementnya itu ya untuk kader-kader Gerindra dimanapun gitu. Jadi endorsement khusus Pak Prabowo juga tidak menjadi faktor luar biasa di situ karena tidak terlihat. Kalau yang menjadi faktor juga ketidaksukaan orang pada dinasti. Kenapa survei-survei selama setahun setengah terakhir terlihat tidak menunjukkan ketidaksukaan terhadap dinasti Airin? Satu, harusnya kan tercermin. Misalnya di survei banyak sekali masyarakat yang menyatakan tidak akan memilih. Lalu ditanya, kan ada tuh di survei-survei ya, misalnya di LSI, apakah Anda mau datang ke TPS? Kebanyakan mau datang. Seharusnya kalau mereka protes terhadap dinasti di Banten, terutama dinasti yang tercermin di Airin, harusnya kan mereka kebanyakan tidak akan mau datang, misalnya itu. Yang kedua, Pak Andra Soni didampingi Pak Dimyati. Kita tahu Pak Dimyati pun bagian dari dinasti di Banten kan banyak. Ya, ada beberapa yang cukup besar yang kita kenal kan. Dinasti Ratu Atut, dinasti Pak Dimyati, dinasti Jayabaya, dan berapa lagi. Saya bukan orang Banten, cuma melihat itu dari jauh ya. Jadi faktor dinasti pun, faktor anti dinasti pun tampaknya tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan faktor luar biasa yang membuat Pak Andra Soni menang. Nah, ada clue tadi. Pak Andra Soni menyebutkan dugaan Pak Andra Soni bahwa partisipasi rendah ya Pak ya. Dugaan Pak Andra Soni. Nah, mungkin itu bisa kita cek tuh. Yang tidak berpartisipasi di Banten itu siapa? Apakah pemilih Airin misalnya? Kalau pemilih Airin ternyata tidak berpartisipasi, nah mungkin itu salah satu faktor yang bisa kita lihat. Tapi sekali lagi itu kan masih di subject to research, masih harus dilihat secara lebih detail gitu. Jawaban saya secara ringkas pasti kalau dari data dari dari ilmu survei, ilmu konsultasi politik itu belum ketemu tuh sesuatu yang luar biasa itu. Kita perlu belajar dari Pak Andra Soni saya kira dari segi political marketing maupun election game. Kira-kira gitu dari saya. Sekali lagi sesuatu yang luar biasa itu belum ketemu dan saya curious, saya ingin tahu sebetulnya. Mas Jayadi pengen tahu banget Pak Andra Soni.
Karena dari tadi katanya pembicaraan kita itu sebetulnya belum dapat gitu faktor yang benar-benar luar biasa yang menentukan kemenangan Pak Andra Soni itu apa. Karena semua strategi yang Pak Andra Soni sebutkan mungkin juga sebetulnya dilakukan oleh kandidat lain. Tapi ternyata yang mempan itu Pak Andra Soni. Ya sebenarnya pengamat kan bisa lihat cara berkampanyenya. Artinya karena saya yakin, karena saya tahu bahwa saya tertinggal, saya berlari kencang. Kan berbeda dengan orang yang sedang unggul. Ya akhirnya sederhana aja. Kura-kura juga bisa mengalahkan kelinci untuk lomba lari. Ya, saya dari kecil selalu didogmas, diisi kepala saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Makanya saat saya bersama tim, pimpinan saya memberikan arahan, kamu lakukan ini, saya lakukan. Saya nggak bertanya hasilnya seperti apa, saya fight, saya jalankan. Jadi kalau bicara tentang bahwa keliling 10 titik, ini pilgub, bukan pileg. Jadi bukan saya sendiri yang bekerja. Bagaimana kawan-kawan melakukan kegiatan di masing-masing wilayah, anggota-anggota DPRD, mereka punya basis suara, dan kemudian kita betul-betul memaksimalkan peran mereka sebagai marketing, bukan hanya marketing, sebagai sales. Artinya mereka menemui konstituen mereka, dan kemudian ya ini kan memang betul akan menjadi materi untuk kita melakukan research ya. Ya saya sendiri juga sebagai aktivis partai melihat ini bahwa sistem pemilu serempak ini belum ada yang berpengalaman, sekalipun incumbent, karena serempak masalahnya. Oke. Ya kan, artinya di satu TPS ada 2 kotak. Baik. Ya, Jadi masih menurut banyak saya yang harus kita. itu pasti ada pengaruhnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi saya juga sedikit ingin mendengarkan dari Mas Hensat ya. Mungkin apakah Mas Hensat juga sama seperti Mas Jayadi yang belum teryakini apa sebetulnya faktor luar biasa tersebut? Karena ini menarik untuk sama-sama kita ketahui dan mungkin juga bisa berlaku untuk kandidat-kandidat lain yang mau bertarung 5 tahun kemudian kan. Apa sebetulnya yang terjadi di Banten ini, Mas Hensat? Jadi memang kalau saya mengacu kepada disertasi saya tentang momentum politik, itu memang saya cari betul itu. Ini apa yang menyebabkan kemudian Pak Dimyati, Pak Andra Soni dan Pak Dimyati ini berhasil mengungguli Bu Airin dan Pak Ade ya. Tapi memang sama seperti Mas Jayadi, saya juga belum menemukannya. Mungkin ada strategi-strategi yang kita belum tahu juga dan perlu juga nanti disampaikan oleh Pak Andra mungkin setelah dilantik nanti disampaikan, karena itu penting sekali untuk keilmuan. Beberapa hal, karena satu ini mungkin belum pernah terjadi. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Saan, mungkin ini adalah fenomena head to head gitu. Tapi kalau dilihat dari beberapa contoh juga nggak gitu ya. Saya akhirnya mengibaratkan mungkin ini pertandingan sepak bola aja. Gol-gol penting itu banyak terjadi di injury time. Mungkin itu yang terjadi dengan Pak Andra hari ini. Endorsement dari Pak Prabowo di ujung-ujung itu ternyata bisa mengaktifkan berbagai mesin yang ada. Ya mesinnya Partai Kim, kemudian mesinnya mungkin beberapa anak buah Pak Prabowo yang juga menanggapi berbeda hasil itu. Nah memang sampai hari ini adalah misteri, tapi buat Pak Andra kan misteri yang bagus hari ini. Sehingga dengan hasil yang jauh itu juga, maka sangat sulit memang ada perubahan-perubahan dalam real count-nya KPU. Nah kalau saya memang sama seperti Mbak Zilvia, saya juga menunggu apa komentar masyarakat Banten. Kemudian saya juga menunggu apa komentarnya Bu Airin terhadap hasil ini. Tapi kalau kita lihat dari hasil quick count, ini sulit berubah. Jadi memang kalau tadi saya ketemu di bawah ya ini Gubernur Banten yang tinggal tunggu waktu pelantikan aja. Nah kalau kemudian ada satu faktor sebetulnya yang sangat mungkin menjadi penggiat suaranya Pak Andra Soni sedemikian kuat, ya memang kelincahan dari tim Pak Andra Soni memanfaatkan endorsement dari Pak Prabowo. Entah komunikasi apa yang digunakan. Misalnya lihat nih, Presiden sudah mengendorse saya. Anda
mau ada pilihan lain selain mengikuti Pak Prabowo atau tidak. Baik. Tapi ini adalah fenomena yang menurut saya baru pertama kali terjadi. Oke. Dan layak bahkan dijadikan disertasi sekalipun. Gitu. Oke, baik. Tadi Pak Andra Soni mengatakan ini adalah kerja kolektif dan tentu saja bukan Partai Gerindra sendiri meskipun yang dominan di situ, tapi kita tahu ini Kim Plus dan ada Nasdem di situ. Saya ingin tahu Kang Saan, apakah ketika Kim Plus dengan Gerindra yang sudah mendominasi, membantu Pak Andra Soni sebegitunya di Banten, apakah membuat mesin-mesin partai politik yang lain yang tergabung dalam Kim Plus itu sebetulnya ya tidak terlalu berusaha keras juga untuk memenangkan Andra Soni Dimyati? Boleh dijawab nanti Kang Saan, kita harus jeda lagi pemirsa. Kontroversi spesial Indonesia Memilih akan kembali sesaat lagi. Kami masih membahas fenomena yang disebut anomali yang terjadi di Pilkada Banten. Mas Kang Saan Mustafa. Kang Saan, tadi pertanyaan saya adalah biasanya dalam sebuah koalisi yang besar, ada saja proporsi partai yang benar-benar bekerja atau yang lebih slow begitu kan. Kalau Nasdem perannya di Pilkada Banten dengan kehadiran dominasi Gerindra di situ, apakah sebetulnya partai-partai lain itu cuma penyemangat atau tetap saja menggerakkan mesin partainya? Ya tetap secara politik kita punya tanggung jawab politik ya untuk bekerja secara maksimal, mengerahkan semua kekuatan mesin politik partai itu untuk memenangkan pasangan yang sudah menjadi kesepakatan untuk kita usung. Jadi tetap tanggung jawab politik itu harus diwujudkan dalam bentuk kerja-kerja politik di lapangan dan tidak ada istilahnya mengenal ya karena apa numpang atau apa enggak. Jadi kita benar-benar dengan penuh tanggung jawab untuk memenangkan pasangan Pak Andra Soni, Pak Dimyati. Itu satu hal ya. Tetap kita lakukan dengan kebetulan Nasdem juga di sana kursinya cukup dominan. Ada 11 kursi ya Nasdem. Dan kita menempatkan pimpinan DPRD di Provinsi Banten. Jadi secara suara juga signifikan. Jadi semua dapil RI yang ada di Banten kita isi. Provinsinya juga tadi kita ada di posisi pimpinan DPRD. Kabupaten kota juga kita banyak kan itu. Dan itu kita kerahkan semua untuk memenangkan pasangan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Itu satu. Yang kedua juga kenapa ini menjadi lebih ngedorongnya relatif lebih ringan misalnya. Ya terlepas tadi baik Mas Jayadi, Mas Adi maupun Mas Hensrat, saya pernah menangani fenomena head to head ya. Fenomena head to head itu dalam banyak kasus yang saya temui ya, karena saya juga walaupun bukan lembaga survei, tapi kan saya klien survei. Jadi saya kliennya Mas Jayadi, kliennya Mas Hensrat, kan saya klien. Dan saya klien dan saya pelajari. Misalnya fenomena head to head itu akan mempercepat, istilahnya gini, akan mengakselerasi seorang pendatang baru itu dalam soal keterkenalan. Ya. Dimanapun itu ya. Ini tadi. Kenapa misalnya ada fenomena yang lama itu begitu dominan elektabilitasnya? Karena belum ada pembanding. Dan pembandingnya ini kan belum dikenal. Maka dalam teori fisika tuh ada yang namanya teori bejana berhubungan. Jadi dalam teori bejana berhubungan, kalau ini ngangkat nih secara popularitas, maka dia akan menurunkan elektabilitas yang ada di atas nih ya, dia turun. Yang pelan-pelan ini terus, dia akan ada pada satu titik itu kulminasi, maka begitu ini tertekan ke bawah, ini akan melesat naik. Jadi ini secara teoritik, dan saya temukan misalnya kayak di Kerawang, yang baru juga kemarin. Head to head gitu kan gitu loh. Dulu temukan di beberapa tempat. Dan ini memudahkan selain tadi tentu strategi, tadi ada faktor lain endorsement misalnya, ada faktor strategi, itu kan faktor-faktor sekundernya. Tapi ada faktor primernya ya tetap tokoh lah menurut saya di pilkada. Teorinya Kang Saan bisa masuk di disertasinya Mas Hensrat, kolaborasi ya nantinya untuk menemukan jawaban dari misteri ini. Nah, sebetulnya sih udah ada sih kan kalau di momentum politik itu 3 variabel ya. Leadership, kemudian pengalaman bisnis, satu lagi modal sosial. Jadi kalau dari 3 variabel itu nampaknya modal sosial adalah faktor pengerek paling kuat dari Pak Andra Soni. Oke, baik. Terakhir,
Pak Andrasoni, kita tentu masih menunggu nanti hasil resmi dari KPU, tapi boleh Pak Andrasoni menyampaikan dalam forum ini bagaimana catatan Pak Soni terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak terutama yang terjadi di Provinsi Banten. Menurut Bapak, apa kekurangannya dan apa kelebihannya yang bisa nanti dipertahankan? Ya tentu, ya saya bersyukur ya pelaksanaan pemilu kada di Provinsi Banten berjalan dengan aman dan berjalan dengan baik. Baik karena saya menang ya, saya merasanya seperti itu. Terus kedua, ini jadi catatan juga terkait dengan KPU untuk memaksimalkan partisipasi. Ya, karena ini kan sayang ya 5 tahun sekali gitu kan. Artinya partisipasi ini penting. Karena terkait dengan pemilu ini, Provinsi Banten kan menyiapkan anggaran dari APBD yang luar biasa besar. Kita sampai nabung selama 2 tahun mengurangi kegiatan yang lain untuk pelaksanaan pemilu. Jadi kalau seandainya pelaksanaan pemilu ini partisipasinya kurang, sangat disayangkan gitu menurut saya. Sudah ada Pak angka untuk partisipasi pemilu? Kalau dari real time saya sih hampir 66% hanya 66. Tapi ternyata setelah saya coba cek-cek di tempat lain lebih rendah lagi. Ya mungkin nanti di disertasinya bisa dipelajari lagi. Kok bisa pemilu serempak yang menurut saya akan lebih banyak partisipasi, karena kan kabupaten kota ada kandidat, ya kan, provinsi ada kandidat, sehingga lebih banyak yang melakukan kampanye kan gitu. Tapi ternyata dari peninjauan sementara itu partisipasi pemilihnya lebih rendah dibandingkan dengan saya tadi contoh sebelumnya. Tangsel sangat rendah sekali. Ya, dari 1 juta hampir 1 juta pemilih itu sekitar nggak sampai 500 atau mungkin sekitar situlah gitu. Baik, kalau begitu tentunya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini banyak evaluasi, banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki untuk tahap selanjutnya. Tapi ya kita boleh berterima kasih karena khususnya di wilayah Banten bisa kita bilang relatif aman dan lancar penyelenggaraannya. Terima kasih Pak Andrasoni, calon Gubernur Provinsi Banten yang mungkin nanti akan dilantik sebagai Gubernur Banten. Kita menunggu penghitungan resmi dari KPU. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi Spesial Indonesia Mobil. Pemirsa, kami masih akan hadir untuk mengulas fenomena-fenomena lainnya yang terjadi di provinsi lain yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan dan kami mengimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya. Dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%, menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul. Baik, kembali lagi di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih, pemirsa, dan sekarang kami akan fokus bagaimana membedah fenomena lainnya yang terjadi di Provinsi Jakarta. Sekarang pertarungannya adalah 1 putaran atau 2 putaran antara RK Suswono dengan Pram Rano. Mas Eno, sebetulnya Pram Rano udah aman atau belum kalau menurut PDI Perjuangan? Ya, kalau dari data yang kami sadu dari KPU, yang itu mengungkapkan bagaimana perhitungan dalam sistem Sirekap mereka, itu kan sudah hampir finish semua ya 100%. Dan datanya menunjukkan kami
menang di angka 50,07%. Ini meluruskan persepsi publik selama ini bahwa 50 plus 1 itu bukan 50 plus 1%, tetapi 50% suara plus 1 suara setidaknya sudah menang. Dalam konteks itu saya rasa ini membuktikan bahwa kami tidak melangkai logika publik yang tercermin melalui survei. Survei di Jakarta itu dari waktu ke waktu menunjukkan memang pasangan Pram Rano ini menunjukkan kenaikan elektabilitas dari waktu ke waktu, sehingga nggak ada yang anomali di sana. Saat kita kemudian bisa mendapat angka sekian, itu tidak bertolak belakang dengan apa yang menjadi logika ilmiah, scientific reasoning selama ini, yang menunjukkan memang tren kemenangan itu ada. Sehingga hari ini kami sudah melakukan deklarasi bahwa kami bisa menang 1 putaran dan berharap agar penghitungan real count itu akan dikawal oleh semua pihak dengan baik. Ini menunjukkan suara rakyat Jakarta sudah bersuara. Kalau kami itu, Mbak Sylvia. Mas Adi Pray, deklarasi sudah dilakukan oleh pasangan Pram Rano. Menurut Anda apakah ini strategi komunikasi yang tepat, declare duluan sebelum adanya hasil penghitungan resmi dari KPU? Ya, saya kira memang ini semacam perang klaim secara politik. Kalau paslon 3 itu tentu berkepentingan supaya Pilkada Jakarta 1 putaran, mengacu dengan hasil quick count terutama, sekalipun itu masih dalam margin of error, dan kemudian yang terbaru itu soal real count yang kemudian dibuat oleh KPU. Meski KPU Jakarta per hari ini kita mendengarkan secara seksama bahwa tidak ada keputusan resmi apapun sebelum hitung manual dan secara berjenjang itu dilakukan secara sistematis. Jadi apa yang disampaikan oleh Seno ini sebenarnya per hari ini juga tidak terkonfirmasi apa hasilnya. Oleh karena itu, apapun yang dimunculkan melalui Sirekap ataupun survei dan quick count, ini kan dari bagian dari partisipasi politik ya, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi satu-satunya hasil resmi soal apakah Pilkada Jakarta itu 1 putaran ataupun tidak, itu tentu kalau saya membaca quick count yang kemudian dirilis secara terbuka, tidak ada kesimpulan apapun. Karena belum ada quick count itu yang menyebut misalnya 52%. Karena semuanya 50, sekian persen yang rata-rata itu range-nya dalam margin of error. Oleh karena itu wajar kalau kemudian klaim dua belah pihak, ada yang mengatakan 1 putaran ataupun 2 putaran, itu per hari ini masih disampaikan secara terbuka. Per hari ini juga kita mendengarkan salah satu elit Kim Plus menyatakan bahwa Pilkada Jakarta itu adalah 2 putaran dan tidak 1 putaran. Jadi klaim ini bukan keputusan resmi, kita tunggu nanti KPU Jakarta mengumumkan apakah ini 1 ataupun 2 putaran. Semuanya di luar itu hanya sebatas klaim berdasarkan argumen-argumen yang itu bukan acuan resmi dari hitung, yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi dan basis untuk mengklaim apakah itu 1 ataupun 2 putaran. Quick count bagian dari partisipasi politik rakyat, Sirekap itu selama ini adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi sejauh mana hasil hitung yang dilakukan oleh KPU, tapi sekali lagi itu bukan hasil resmi. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan sejak Pilpres, sebisa mungkin Bang Doli dan Bang Saan, Sirekap itu dihilangkan aja karena seringkali menimbulkan kegaduhan. Dulu suatu waktu Anies suaranya meningkat 15.000, tapi di waktu yang sama kemudian jeblok sampai 10.000 sehingga gaduh, Sirekap sempat dihilangkan sehingga muncul narasi Anies dikriminalisasi. Tentu bagi saya ini evaluasi secara centak oleh Pilkada. Jadi kutipan-kutipan resmi soal siapa yang menang 1 putaran per hari ini menurut saya Sylvia itu hanya sebatas klaim, sifatnya sangat objektif. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU siapa yang menang 1 ataupun 2 putaran, maka apapun masih mungkin sangat terjadi. Kalau kita bicara tentang saintifik, membaca hasil quick count, itu tidak ada kesimpulan apapun, 1 ataupun putaran. Satu-satunya kesimpulan adalah Pilkada serentak itu yang unggul secara signifikan adalah Pram dan Sidul, disusul oleh RK dan Suswono. Yang ketiga adalah Dharma Pangrekun, yang suaranya menanjak secara signifikan. Nanti kita akan bahas fenomena Dharmakun. Tapi sebelum itu Bang Doli, RK sudah menyatakan bahwa yakin ini akan berlangsung 2 putaran. Basisnya apa dari pernyataan itu? Ya, kita kan juga saya kira punya basis dukungan, basis data yang kita kerjakan juga. Jadi kalau kita punya tim yang memang selama ini bekerja menghitung secara real count juga. Makanya kita menghargai saja sebetulnya kalau misalnya teman-teman di teman-teman Mas Pram dan Bang Dul itu punya data sendiri, kami juga punya data sendiri. Nah, bahwa quick count itu hasilnya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Pray itu tadi kan, bahwa itu memang masih dalam batas margin of error. Jadi kita tunggu saja nanti pernyataan resmi dari KPU
yang nanti juga kita akan cross check data mana yang lebih valid ya, data yang kami punya atau data yang dipegang oleh Pak Pram sama Mas Dul. Gitu. Oke, jadi posisinya kalau untuk di Jakarta, Mas Jayadi, apakah memang belum ada yang absolut, belum konklusif untuk menyatakan ini akan 1 putaran atau 2 putaran meskipun sudah ada klaim-klaim? Kalau di hasil quick count LS itu suara untuk Pram Rano itu berkisar antara 49,58% sampai 50,62%. Margin errornya 0,52 karena kita menggunakan 1000 sampel. Itu artinya suara Pram Rano mungkin di bawah 50%, mungkin di atas 50%. Jadi kalau ada yang mengklaim dia menang 1 putaran, ya itu separuh benar. Kalau dia ada yang mengklaim dia akan ada 2 putaran, itu juga separuh benar. Karena masih 50-50 kan. The result can go either way. Bisa begitu kan istilahnya, bisa kemana. Jadi begitu tidak konklusif memang kalau berdasarkan hasil dari quick count. Tapi dari itu mengindikasikan bahwa hasil akhir nanti itu pasti sangat sedikit di atas 50% atau sangat sedikit di bawah 50% kemungkinannya gitu. Karena kalau pas 50% kan agak susah tuh. Ya. Jadi itu yang menjadi tantangan. Bagaimana memastikan bahwa hitung-hitungan KPU itu benar-benar bisa diakui oleh semua pihak. Oke. Karena split antara akan 1 atau 2 putaran itu sangat sedikit nanti selisihnya gitu. Oke, nah, baik. Saya kira Sirekap itu upload dari C-Hasil kalau sekarang ya Bang Doli ya. Jadi bukan lagi kayak dulu kan ada persentase segala macam. Saya cek di KPUD itu tadi pagi saya cek di KPUD yang ada upload C-Hasil dari setiap TPS. Jadi kalau kita mau menghitung sampai pada kesimpulan seperti kata Mas Eno tadi 50%,07 itu harus ngitung sendiri. Nah, Pak, hitungan sendiri dari Mas Seno atau dari timnya Bang Doli itu kan ada yang mengatakan lebih dari 50%, ada yang mengatakan tidak. Nah, maka harus dicek ulang tuh bagaimana cara ngitungnya, karena bisa aja ada glitch kan. Karena kalau ngitung sendiri itu secara manual kayaknya agak berat tuh Bang. Oke, baik. Pasti menghitungnya menggunakan mungkin AI, menggunakan program lah ya. Nah itu nanti pertarungannya di situ gitu. Oke, di situasi rawan seperti ini sebetulnya alat bantu seperti Sirekap itu apakah perlu dimunculkan lagi, Kang Saan, angka per angka setiap hari-harinya supaya masyarakat bisa ikut memantau meskipun ada track record bahwa sebelumnya Sirekap ini menimbulkan kegaduhan ya. Tapi kalau untuk DKI Jakarta misalnya yang selisihnya ini pertaruhan sekali antara 1 atau 2 putaran, apakah justru kita harus mengacu pada alat bantu seperti itu atau kita memang semuanya ini sudah harus bersiap-siap untuk menyiapkan strategi masuk apabila Jakarta akan digelar 2 putaran. Nanti kita akan bahas pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Karena pelaksanaan pilkada serentak sudah selesai, maka sekarang fokusnya adalah bagaimana mengawal proses penghitungan suara. Dan kita punya alat bantu yang namanya Sirekap. Pernah digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan nama yang berbeda ya, tapi pada saat Pilpres namanya Sirekap dan sempat memunculkan kegaduhan karena terjadi perbedaan-perbedaan hasil. Nah, untuk pilkada serentak kali ini, Kang Saan, karena posisinya ada di komisi yang membidangi soal pemilu ini, Kang Saan, apakah penting sebetulnya alat bantu seperti Sirekap? Ya bukan untuk acuan hasil resmi, tapi untuk pembanding, apakah penting terutama untuk memantau bagaimana pergerakan di Pilkada Jakarta yang selisihnya itu antara 1 atau 2 putaran? Ya kan banyak tuntutan ya, publik terkait dengan soal digitalisasi. Publik ingin tahu
hasil pilkada itu secara lebih cepat sebenarnya. Yang kedua juga dia ingin mengikuti. Nah, sementara rekapitulasi manual sebagai rekapitulasi resmi itu kan berjenjangnya itu kan jenjangnya tinggi banyak sekali kan itu loh jenjangnya, TPS ke PPK, nanti dari PPK ke tingkat kota, kabupaten, dari situ nanti masuk ke provinsi kan gitu loh. Nah, si rekap ini di DPR dengan penyelenggara dan pemerintah itu disepakati menjadi alat bantu dalam konteks nanti transparansi. Jadi publik bisa mengikuti tuh jalannya suara. Betul. Tapi dia bukan hasil resmi, tetap rekapitulasi manual itu menjadi hasil resminya. Nah, yang dituntut oleh kita terhadap KPU itu kan soal kecanggihannya, soal biasnya kan gitu loh kan. Karena misalnya dulu waktu pileg itu kan banyak problem. Banyak problem itu tiba-tiba suara seseorang naik tinggi gitu kan, oh ini drop tiba-tiba dia nggak bergerak gitu kan. Nah itu kan biasanya soal ininya aja kan di situ. Tapi memperbaiki dari waktu ke waktu terkait dengan si rekap yang nanti kita pelan-pelan bisa mengarah kepada sistem yang digital, apakah pakai rekapitulasi elektronik gitu misalnya kan, itu menjadi alat resmi, tapi sebagai alat bantu tetap menurut saya masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan ya, tapi tetap harus disempurnakan. Disempurnakan. Oke, kita bersiap berbicara lebih maju tanpa ingin mendahului KPU, tapi tentu saja saya yakin bahwa masing-masing kubu ini meskipun sudah ada klaim kemenangan, yakin 2 putaran, masing-masing tetap akan berstrategi untuk memasuki kemungkinan terburuk. Namanya kita berpolitik harus siap dengan skenario yang terbaik maupun skenario yang terburuk. Nah, Mas Asrio, apabila sampai terjadi 2 putaran di Pilkada Jakarta, apakah masih akan menggunakan cara-cara seperti yang terjadi di penyelenggaraan sebelumnya, yaitu mengandalkan endorsement? Karena kita tahu di Jakarta, RK Suswono juga mendapatkan endorsement. Banyak lagi sebenarnya, dari Pak Prabowo ada, dari Pak Jokowi ada, tapi ternyata angkanya jauh dibandingkan Pramrano. Strategi baru apa yang akan dipakai di putaran kedua nanti apabila itu terjadi? Ya, Mbak Zilvia, ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang dinamika yang terjadi hari ini adalah pemilih-pemilih kita bukan hanya yang berada di Jakarta, tapi di provinsi, kabupaten seluruh Indonesia telah menjadi semakin kritis. Maka daripada itu yang perlu kita persiapkan adalah tentu saja mempertajam program-program kerja dari pasangan RK Suswono. Tetapi yang tidak kalah penting, Mbak Zilvia, adalah perlu kita ingat, pemerintah daerah juga adalah mengemban peran sebagai ujung tombak untuk menyukseskan program-program dari pemerintah pusat. Maka daripada itu saya yakin seluruh masyarakat di seluruh Indonesia dan terutama yang berada di Jakarta sangat akan ingin memilih, mengetahui paslon-paslon mana yang akan dengan serius akan memperjuangkan dan menyukseskan program-program dari Presiden Prabowo. Maka daripada itu dan kami optimis pemilihan di DKI Jakarta ini akan memasuki putaran yang kedua, maka di putaran kedua dalam rangka menyambut putaran kedua kami akan mempertajam strategi-strategi yang akan menyukseskan program-program dari Presiden Prabowo. Oke, kenapa Mas Hensat kalau kita bandingkan dengan Banten tadi pada sepakat bahwa endorsement Prabowo sebegitu signifikannya berpengaruh di Banten, tapi kenapa di Jakarta tidak? Ya, karena kita susah cari alasan tuh Banten itu. Adanya yang di ujung ya endorsementnya Pak Prabowo. Dan ya itu tadi, kalau dari hasil disertasi ya satu-satunya yang memperkuat itu ya modal sosial tadi itu. Termasuk endorsementnya Pak Prabowo. Tapi di Jakarta kan berbeda. Rasionalitasnya tinggi dan kritis. Tapi ada satu hal yang memang mengkhawatirkan dari Pilkada Jakarta kemarin. Tingkat partisipasinya rendah sekali. Hanya 52-53%. Itu memang membuat kalau memang nanti ada putaran kedua, ini hasilnya bisa berbeda juga, tapi bisa juga sama. Hanya memang sejarah mengatakan kalau yang menang di putaran pertama itu biasanya putaran kedua kalah. Nah, apakah itu nanti berulang seperti itu atau tidak? Hanya memang yang juga perlu jadi catatan pada saat nanti putaran kedua terjadi di Jakarta, pilkada di daerah lain kan sudah selesai. Sehingga kekuatan-kekuatan yang memang dipersiapkan misalnya untuk Sumatera Utara, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu bisa tubruk lagi di Jakarta. Konsentrasinya langsung ke Jakarta. Dan hasilnya bisa macam-macam gitu. Memang
ini sebetulnya ujian penting ya buat KPU sebagai IO dan kemudian Bawaslu sebagai wasitnya. Ini kira-kira hasilnya 1 putaran atau 2 putaran. Karena di Indonesia ya terkenal sekali yang menentukan menang kalah itu bukan rakyat, tapi yang tukang ngitung. Gitu ya. Sehingga ini kita tunggu nih, si tukang ngitung ini pengennya 1 putaran atau 2 putaran, karena kan tipis sekali. Dan hanya satu orang aja nih yang pembedanya kan, 50% plus 1 suara si orang ini. Jadi ya kita tunggu nanti apakah akan berbeda hasilnya dengan quick count atau mirip-mirip dengan hasil yang diklaim-klaim tadi. Ya nanti kita lihat. Tapi memang kalau terjadi di putaran kedua itu bukan cuma seru, bisa juga berbeda hasilnya. Tapi saya himbau pada pasangan calon yang memang berlaga, tolong ditingkatkan partisipasi masyarakat. Ini saya menduga ya, karena kan loyalisnya Ridwan Kamil ini kan kuat sekali. Kecintaan kepada Ridwan Kamil ini kuat sekali. Begitu Ridwan Kamil ketahuan nyoblos di Bandung, jangan-jangan loyalisnya pada ikut semua ke Bandung. Sehingga yang partisipasi di Jakartanya kecil. Jadi menurut saya, Sylvia, saya encourage nih Ridwan Kamil dan Suswono ya. Kalau nanti masuk ke putaran kedua, Pindah KTP. pindah KTP lah. Di Jakarta aja gitu. Sehingga satu, partisipasinya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, lebih semangat pemilih-pemilihnya untuk memilih gitu ya. Untuk memberikan suaranya. Karena 53-52% di Jakarta. Oke. Kemudian ada pemenangnya gitu misalnya. Dia hanya dipilih 50% lebih dikit doang orang Jakarta. Menurut saya sih nggak keren gitu. Ya mudah-mudahan lah. Nanti ya kita lihatlah itu menangnya yang mana 1 putaran atau 2 putaran. Oke, baik. Sylvia, saya mumpung ingat ya, Ya. 2 hal. Soal real count yang dikutip oleh paslon nomor 3, saya kira KPU wajib menjelaskan ini kepada publik. Karena ini sudah diklaim hampir 100%, dan nomor 3 itu sudah lebih dari 50 sekian plus. Dan wajar kalau kemudian mereka itu mengklaim ini bagian dari serkap dari KPU. Per hari ini KPU Jakarta tidak pernah menjelaskan apapun terkait itu. Apakah itu data valid, apakah data yang masih sifatnya verifikatif, atau masih fluktuatif. Betul bahwa serkap itu adalah alat bantu, tapi kalau ini dijadikan legitimasi untuk mengklaim 1 putaran, bagi saya KPU dalam konteks ini harus bisa menjelaskan itu. 50,7 itu kan sudah 1 putaran. 07. 007 maksudnya, 50,07 itu 1 putaran definitif, dan itu yang diklaim oleh Seno. KPU. Tapi angka 50,07 itu tidak dari KPU. Itu Sirekap kan Enggak. Sirekap tidak mengatakan kan 50,07. ya Realcom itu tadi yang disebut oleh Seno. Di Sirekap itu adanya formulir C hasil. Sudah Setiap di-upload TPS. 100% Iya. gitu. Lalu Hitung sendiri. 50,07 itu ngitung sendiri. Hitung sendiri. Bukan dari KPU. Kan Bukan. kelihatannya tadi real dari KPU. Iya, itu alat bantu dari KPU. Nah, itu. Kemudian hasilnya itu 50,07%. Nah itu alat bantunya dari KPU. Ini bukan internal loh. Rujukannya Ini sudah dari KPU. mencatut KPU. Di berita online juga disebutkan bahwa itu yang disubmit di informasi di KPU disebutkan 50,7. KPU saya kira perlu mengkelirkan kesimpang siuran ini. Per hari ini KPU hanya menyatakan tunggu keputusan resmi, hitung manual berjenjang apakah Jakarta 1 ataupun 2 putaran. Nah soal endorsement Sylvia, saya agak berbeda soal melihat Prabowo Subianto. Mungkin Pak Prabowo Subianto menunjukkan bersama dengan Ridwan Kamil dengan makan bersama, makan malam, tapi endorsementnya tidak diberikan secara terbuka seperti Lutfi ataupun Andra Soni. Jadi publik melihat ini bukan endorsement secara terbuka, justru yang kelihatan memberikan endorsement dukungan terbuka ke RK di Jakarta hanya Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Sesaat sebelum masa tenang memang ada surat semacam edaran ajakan kepada warga Jakarta yang tanda tangannya, katanya itu Prabowo Subianto, di-endorse oleh Raffi Ahmad, tapi kan sehari setelahnya di take down. Dan itu dianggap tidak clear sebagai sebuah dukungan politik. Saya menduga mungkin Prabowo Subianto melihat RK itu bukan kader Gerindra, karena rata-rata yang di-endorse secara terbuka itu adalah kader Gerindra. Lutfi itu apapun kader Gerindra, Andra Soni itu kader Gerindra, dan rata-rata yang di-endorse terbuka oleh Prabowo Subianto itu kemenangannya luar biasa. Itu kalau mau disebut sebagai elemen of surprise. Oleh karena itu saya membayangkan Prabowo itu bukan hanya sebatas ketua umum Gerindra,
tapi melekat pada dirinya adalah seorang presiden yang setiap fatwa politiknya, setiap sesuatu yang disentuh harus jadi emas, bukan jadi loyang. Kan itu yang saya baca dalam Pilkada Banten. Entah bagaimana cara Totalitasnya berbeda memenangkannya. maksudnya untuk di Jakarta. Saya kira di Jakarta saya tidak menemukan itu. Oke, dijawab Prabowo tidak nanti. misalnya berdiri bersama dengan RK bilang RK adalah terbaik, kemudian rekam jejaknya bagus Oke. dan minta warga Jakarta untuk memilih. Itu tidak dilakukan. Nanti dijawab oleh Mas Astrio soal poin itu dan juga Mas Mungkin Seno disimpan soal juga untuk kalau penghitungannya. ada putaran kedua. Nanti ya. Nanti kita akan jawab pemirsa, tetaplah di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Baik, Mas Seno, pertama untuk menanggapi Mas Adi yang tadi men-challenge dari mana angka 50,07 yang katanya dasarnya adalah real count KPU. Ya dari KPU. Kita melansirnya kan dari situs KPU dan itu berdasarkan hasil KWK yang dikumpulkan oleh KPU untuk diumumkan ke publik sebagai bagian dari transparansi. Maka kalau kami merujuk pada itu, apa kami salah? Malah akan jadi lucu kalau kemudian nanti rekapitulasi berjenjang itu menghasilkan angka yang berbeda, yang menyebabkan yang awalnya kesimpulannya satu putaran menjadi misalnya tidak satu putaran, malah aneh buat kami. Jadi apa yang kami lakukan dan kami sampaikan ini berdasarkan data yang kami dapat dari website dan laman resmi yang diunggah oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lalu dari mana lagi? Kalau dari hitungan survei internal kami, malah angkanya sebenarnya lebih tinggi dari itu, Mbak Sylvia. Angkanya di kisaran 52 sampai 53%. Tetapi kami memutuskan untuk ya sudah kita merujuk pada data KPU dan itu kesimpulannya tetap satu putaran. Baik. Maka endorse artis, endorse Pak Jokowi, saya rasa tidak berhasil menjadikan Pilkada Jakarta ini dua putaran. Sejauh ini begitu. Mungkin perlu diluruskan sedikit Mbak Sylvia. Memang ini seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dari KPU sudah mengeluarkan pernyataan dan hasil resmi tentang hasil Pilkada di DKI Jakarta. Padahal yang sebenarnya dimaksud oleh Mas Seno adalah ada upload formulir C1 di website KPU dan itu dihitung secara manual oleh tim dari PDI Perjuangan dan itu yang dijadikan basis untuk melahirkan angka 50,07. Tetapi sampai hari ini proses real count dari KPU itu masih berjalan dan akan dilakukan secara manual dan akan dilakukan secara berjenjang. Maka daripada itu kalau kita ingin mengetahui hasil daripada Pilkada DKI Jakarta, kita harus sama-sama bersabar dan menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari KPU terlebih dahulu. Betul begitu ya maksudnya dari Mas Seno ya, bahwa sebetulnya yang diupload adalah C1, KPU mengupload C1-nya, kemudian dihitung manual oleh tim internalnya. Bisa dicek sama-sama, angkanya ada di sana, semua buktinya ada di sana. Silakan kita ngecek sama-sama untuk next segmen kontroversi. Kita cek bareng-bareng. Masalahnya ada jutaan, hitungnya harus satu-satu. Next segmen kontroversi kalau 2 putaran, tapi ya kita tidak tahu ya ini 1 putaran atau 2 putaran. Tapi Mas Astrio kita membahas endorsement 2 putaran. Tidak. Satu Soal dong. endorsement tadi, sepertinya ada kecurigaan bahwa kalau di Jakarta kurang total, di daerah lain yang kadernya sendiri itu lebih total. Kata Mas Adi seperti itu terkait dengan Pak Prabowo. Bagaimana sebetulnya persoalan endorsement di Jakarta ini? Pertama yang harus kita pahami, memang betul Pak Ridwan Kamil bukan merupakan kader Gerindra. Tetapi Pak Ridwan Kamil adalah pasangan yang diusung dan didukung oleh Partai Gerindra. Dukungan tersebut firm. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan oleh Partai Gerindra yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi tidak perlu lagi ada pernyataan atau keraguan bahwa pasangan RK Suswono di DKI Jakarta itu tidak mendapatkan dukungan penuh dari Partai Gerindra. Kalau perkara apakah Partai Gerindra akan membuat video endorsement untuk masing-masing paslon yang berkontestasi, seperti yang kita tahu, kita memiliki lebih dari 500 pilkada, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kota kabupaten. Tidak mungkin Partai Gerindra membuat video endorsement satu-satu karena dengan jumlahnya yang begitu masif. Tetapi tidak perlu ada keraguan bahwa dukungan dari Partai Gerindra itu sudah nyata di dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan oleh Partai Gerindra. Tapi Jakarta meskipun nanti katanya tidak menjadi ibu kota lagi kan harusnya treatmentnya tetap kita lihat sebagai barometer politik Indonesia. Treatmentnya banyak yang mengatakan harus spesial kalau di Jakarta. Apalagi pemerintah pusat nanti akan langsung berhubungan dengan pemerintah daerah. Itu juga salah satu bentuk narasi yang disampaikan untuk memilih RK. Jadi kenapa tidak
kita sempat melihat ada surat khusus begitu, tapi kemudian di take out oleh Raffi Ahmad. Jadi keraguan soal pilih-pilih endorsement itu benar atau tidak sebetulnya Mas Asrio? Jadi sebelum kita masuk situ Mbak Zilvia, pertama yang harus kita pahami konteks memang DKI Jakarta ini unik. Karena memang satu-satunya dari 37 provinsi yang mengikuti pilkada, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang memungkinkan untuk 2 putaran. Betul. Pada saat ini kami mengakui melalui proses quick count sementara pasangan Pramono saat ini unggul. Tetapi melalui perhitungan internal yang kami lakukan di dalam Partai Gerindra sendiri, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli, kami juga mendapati bahwa tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Dan kalau kita balik lagi ke endorsement, ini tidak ada tebang pilih kepala daerah, calon kepala daerah yang mendapatkan endorsement tertentu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ini yang bekerja di sini adalah konsolidasi daripada mesin-mesin partai yang tergabung di dalam koalisi. Ketika kita masuk dalam proses kampanye, yang menentukan itu adalah rakyat. Rakyat yang akan menilai secara langsung program-program kerja, rekam jejak dari setiap paslon, dan itu yang akan membuat mereka membuat keputusan ketika rakyat masuk ke bilik suara. Sehingga yang harus kita sekarang fokuskan adalah bagaimana caranya kita mempertajam program-program kerja ketika nanti akan masuk ke putaran kedua, agar rakyat yang katakanlah tadinya belum teryakini atau belum memilih, atau bahkan yang memilih paslon yang lain di putaran pertama, maka di putaran kedua bisa berbalik arah dan mendukung pasangan R.K. Suswono. Oke. Kenapa Mas Hensat? Enggak, kalau saya lebih memilih bahwa fenomena Jakarta ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi partai politik. Bahwa Anda boleh mengajukan nama, tapi kalau rakyat nggak suka, rakyat bingung, akhirnya partisipasinya rendah. Kan kalau kita secara objektif lihat, dari 6 orang tokoh yang maju ke Pilkada Jakarta, itu Rano Karno yang paling dikenal. Tidak Pram, tidak Ridwan Kamil, tidak Suswono, tidak Bang Dharma, tidak Mas Kun. Rano Karno lah yang dinilai. Yang diperbincangkan banyak juga adalah Rano Karno, itu kejelian PDI Perjuangan. Tapi kan yang justru kita harus lihat adalah kenapa partisipasi politik di Jakarta yang katanya rakyatnya adalah rasional, yang katanya kritis-kritis, justru sangat rendah. Kalau memang itu diamini bahwa Jakarta rakyatnya kritis terhadap politik, maka ini sebuah hal yang negatif sekali dalam pelaksanaan pilkada, apalagi di ibu kota. Terlepas itu 1%, 2%, hanya 52%, 53% yang ikut, itu menurut saya sebuah catatan yang buruk sekali. Nah itu yang harusnya dicari oleh partai politik, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua ya, tadi tentang KPU. Ini kan masalah label. KPU adalah penyelenggara. Jadi apapun data yang dikeluarkan oleh KPU, pasti akan digunakan oleh siapapun kandidatnya untuk menggunakan data itu sebagai alasan kemenangan. Klaim, karena KPU adalah labelnya. Siapa lagi yang paling capable mengeluarkan data? Kan tidak kedai kopi juga, tidak LSI juga gitu. Ya KPU adalah yang paling kredibel. Selama kemudian label itu ada di data, maka wajar kalau kemudian PDI Perjuangan mengklaim itu. Wajar juga kalau kemudian Mas Asrio agak bingung-bingung juga. Apalagi sampai hari ini keterbatasan komunikasinya KPU Jakarta itu terlihat sekali. Memang harusnya tidak boleh berlama-lama dalam polemik data ini. Karena nanti bila hasilnya berbeda, betul. Kekisruhannya akan terjadi lagi. Gitu kira-kira. Dua narasumber kita berasal dari Komisi Pemilu ya, yang mengurusi hal pemilu, Komisi 2. Nanti kita minta tanggapan dari Kang Saan dan juga Bang Doli. Tapi sebelum itu saya juga ingin menggarisbawahi bahwa dengan rendahnya partisipasi pemilih di DKI Jakarta, bagaimana kalau seandainya ternyata worst case-nya adalah masuk ke putaran kedua? Apakah nafasnya masih panjang untuk setiap kubu, dan nanti apakah justru ini akan semakin mempengaruhi, memberikan dampak negatif terhadap partisipasi pemilih? Nanti kita akan bahas pemirsa sesaat lagi di segmen terakhir kontroversi. Yang menarik terjadi di Pilkada Jakarta adalah
bisa dibilang tidak ada yang menyangka bahwa pasangan Darmakun ini bisa tembus, dihitung cepat ya, kisarannya di 10%, Mas Jayadi. Kalau Pilkada Jakarta harus berlangsung 2 putaran, apakah ternyata angka suara Darmakun ini yang nanti akan menentukan siapa pemenang di putaran kedua? Iya, terutama iya betul. Tetapi itu lebih dengan asumsi pemilih masing-masing solid, maka perjuangan RK harus lebih keras untuk mengalihkan pendukung Darmakun ke mereka. Kenapa? Karena kan posisi mereka 40-an, perlu sekitar 11% kan. Jadi mereka harus mengambil semuanya tuh. Nah, kan nggak cukup. Jadi itu satu. Tapi biasanya dalam kenyataan nggak mungkin terambil sampai 80%, 90% kan. Mungkin 60-70 gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah itu akan menentukan, pasti. Ya, dengan asumsi pemilih masing-masing itu di kubu 01 sama 03 itu mereka solid gitu. Dan yang akan bekerja lebih keras adalah RK untuk mengambil sebanyak mungkin dari Darmakun, sekaligus juga nanti mengambil sebagian dari Pramrano. Bagaimana dampaknya kepada partisipasi pemilih jika Pilkada Jakarta ini masuk ke 2 putaran? Dugaan kemungkinan akan lebih rendah ya. Lebih rendah lagi dari yang pertama? Bisa jadi lebih rendah lagi kalau kita menganggap bahwa orang tidak memilih itu karena misalnya udah capek ya, atau istilahnya apa, election fatigue gitu. Ya, bakal lebih rendah. Tapi bisa jadi malah lebih tinggi. Karena pertarungan head to head kan. Kalau pertarungan head to head, maka setiap pendukung pemilih itu akan punya militansi yang lebih kuat, sehingga mereka akan lebih militan juga untuk menarik semua orang pemilih untuk datang lebih banyak. Bisa jadi begitu. Kalau itu yang terjadi karena head to head kan. Karena head to head itu jadi biasanya pertarungannya itu akan lebih keras, lebih terasa. Karena kan pertarungan head to head itu ibarat pertandingan tinju, saling pukul kan, saling tendang. Tapi kalau pertarungan tidak head to head kan kayak lomba lari. Sehingga upaya untuk menarik lebih banyak pemilih untuk datang itu jauh lebih kuat. Tapi menurut saya sebetulnya kalau di Jakarta, dengan asumsi Jakarta itu partisipasinya rendah bukan karena mereka tidak bisa datang ke TPS, tapi karena kesadarannya tidak datang ke TPS, itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu kan berarti Jakarta itu diisi oleh para pemilih yang terkategori sebagai critical Democrats. Mereka itu orang Demokrat, tapi karena kritis, jadi dia tidak datang bukan karena dia tidak bisa datang atau dihalangi datang gitu. Dia tidak datang karena memang itu tidak apa-apa. Itu bukan menunjukkan kualitas demokrasi yang buruk, begitu. Tapi kalau dia tidak datang karena terhalang atau karena sekedar malas, nah itu yang kurang baik. Baik. Enggak gini, jadi saya ada hipotesa lain tentang fenomena Darmakun. Ini mungkin mereka dihadirkan atau dipilih sebagai sebuah alternatif tidak ke RK dan tidak ke Pram. Udahlah, daripada saya tidak pilih atau saya tidak datang dan tidak berpartisipasi, maka saya berikan hak saya untuk Darmakun. Nah, kalau nanti Darmakun nggak ada, saya lebih setuju hipotesa yang pertama dari Mas Jayadi, itu bisa jadi turun partisipasinya. Semakin turun. Karena orang akhirnya dihadapkan lagi kepada hanya 2 pilihan, tidak ada alternatif lain. Sepertinya banyak analisa bahwa sekarang pemilih sudah lelah karena kita dalam 1 tahun kita mengadakan Pilpres, kemudian Pilkada serentak. Bang Doli, evaluasinya seperti apa kalau dari kacamata Komisi 2 melihat bahkan sudah muncul istilah election fatigue. Lelah, pusing gitu ya dengan berturut-turut seperti ini. Apakah ini sudah menjadi evaluasi yang akan segera diperbaiki tentang penyelenggaraan serentak-serentak ini? Ada 2 variabel yang mengkhawatirkan saya kemarin pada saat kita menjelang Pilkada 2024 ini. Dan dua-duanya ini saling berhubungan dan beda hasilnya. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Pilkada ini berjalan dengan baik, lancar, aman, tanpa ada isu yang dinamika luar biasa, polarisasi, keterbelahan itu selesai. Kita bersyukur. Jadi kalau ada beberapa media yang mengatakan tingkat kematangan demokrasi Indonesia itu baik sekali, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, tapi yang kedua adalah ternyata bisa jadi ya adem ayemnya itu kena tingkat partisipasinya rendah. Gitu. Yang kedua. Jadi bukan hanya fenomena Jakarta saja. Seluruh Indonesia tingkat partisipasi publik dalam Pilkada ini
rata-rata di bawah 60% semua, gitu ya. Ini jauh berbeda dengan pileg-pilpres kemarin yang 80-an, even dengan pilkada 2020 yang 77%. Padahal waktu itu masih COVID, gitu ya. Kita di puncak COVID. Nah, saya melihat bahwa memang harus ada evaluasi. Kenapa memang terjadi penurunan tingkat partisipasi? Karena memang baru tahun pertama ini Indonesia punya 3 jenis pemilu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. Jadi election fatigue tadi itu ya memang terjadi. Nah, yang bahayanya kalau ini nanti dibiarkan terus ya, jangan-jangan orang yang ikut berpartisipasi itu kena mobilisasi. Ya. Maksudnya gimana? Ya pakai apa namanya iming-iming macam-macam, ada praktik-praktik politik dalam moral hazard pemilu gitu. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya di Komisi 2 dari periode yang kemarin udah mengusulkan supaya memang sistem pemilu kita ini harus kita evaluasi, terutama soal keserentakan tadi ya. Mungkin kita harus atur waktunya, kapan pilegnya, kapan pilpresnya, kapan pilkadanya yang memang tidak menimbulkan electric fatigue yang sehingga pada akhirnya partisipasi publik itu termasuk soal si Sirekap tadi. Ya, Sirekap tadi itu kan begini. Singkat Bang Doli? Singkat ya. Tidak mungkin kita mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kenapa? Kita pengen real time kan. Orang nyoblos kita pengen tahu. Dan kita pengen supaya memang hasilnya itu betul-betul accountable, terbuka dan segala macam, transparan. Tapi persoalannya, regulasi prinsipnya tuh kita nggak pernah bicarakan. Sehingga multitafsir, pada akhirnya itu begitu ini urusan politik, tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, diletakkan di mana tuh Sirekap, ya jadi menimbulkan keributan. Sepertinya nafas kita sudah lumayan terengah-engah nih Kang Saan, apalagi kalau nanti ternyata ada kejutan lagi di Pilkada Jakarta. Jadi evaluasi yang bisa dilakukan secepat mungkin itu apa terkait dengan penyelenggaraan Pilkada? Ya, saya ingin sampaikan ya, pertama dalam prinsip pemilu nih ya, dia harus ada kepastian hasil pemilu lebih cepat. Yang kedua ada transparansi. Ketiga, menghindari yang namanya manipulasi, kecurangan. Maka penggunaan teknologi itu kan menjadi sebuah keharusan. Bahkan ini menjadi tuntutan publik dalam setiap kesempatan. NGO pemilu itu selalu minta terkait dengan soal penerapan teknologi yang kita terima. Nah, cuman regulasinya ini karena tidak ada revisi, tidak ada evaluasi terhadap sistem pemilu kita, maka ketika tuntutannya begitu kuat untuk menggunakan teknologi untuk pemilu ini, tapi payung hukumnya ini lambat. Jadi ini yang menjadi problem hari ini. Makanya salah satunya menata kembali sistem politik kita, termasuk kepemiluan, termasuk pilkada ini menjadi sebuah keharusan. Jadi lebih cepat kita menata itu akan menjadi lebih baik. Sehingga 2029 itu kita sudah dengan regulasi sistem pemilu, sistem politik kita yang baru. Kita tungguin ini kerjaan Kang Saan sama Bang Doli ya. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat menyelesaikannya. Mas Seno, Mas Asrio, tolong dijawab bersamaan ya kalian berdua ya. Bersamaan. Apa ini? Singkat saja. Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran? 1 putaran. 2 putaran. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan. Langsung tos loh mereka. Pemirsa, Pilkada serentak telah usai tapi semangat tidak boleh landai. Kawal terus penghitungan suara biar hasil akhir yang berbicara. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Dan terima kasih semua narasumber kami. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kang Saan, Bang Doli. Metro TV